Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita sekarang sedang melihat pertunjukan kesempitan beragama yang mengorbankan ratusan ribu dan mungkin jutaan warga tak berdosa. Alhamdulillahnya ini bukan soal Indonesia. Ini soal sebuah negara yang lagi jadi musuh mayoritas negara di dunia. Namanya Israel, yang dibackingi oleh negara adikuasa Amerika Serikat. Yang jadi masalah bukan negara Israel sendiri, bukan juga warga Israel. Yang jadi sumber masalah sekarang ini adalah pemerintah Israel yang dipimpin ekstremis sayap kanan Benjamin Netanyahu. Netanyahu ini sebenarnya sedang menghadapi ancaman pidana korupsi di dalam negeri. Karena itulah dia berusaha mengalihkan perhatian masyarakat di sana. Dia ingin rakyat Israel memandang dirinya sebagai pahlawan. Untuk itu dia menggerakkan aksi militer yang sangat biadab untuk menghabisi Palestina. Aksi militer brutal itu dilandasi oleh narasi-narasi agama Yahudi kuno secara luar biasa sempit. Pemerintah Israel mengkampanyekan seolah-olah ada janji Tuhan bahwa Israel akan menguasai keseluruhan tanah Palestina. Dan karena itulah selama 9 bulan terakhir Israel membunuhi hampir 40.000 warga sipil Palestina serta menghancurkan tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja di sana. Israel memutus aliran listrik, komunikasi, bantuan kesehatan, makanan untuk yang dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Palestina. Strategi Netanyahu berhasil. Karena alasan agama itu, rakyat Israel mendukung Netanyahu. Kematian anak-anak, perempuan, warga sipil Palestina dipandang sebagai keniscayaan dalam perang atas nama Tuhan. Kematian orang-orang Palestina adalah sama dengan nasib bangsa-bangsa terdahulu yang dihukum karena mengingkari perintah Tuhan. Bagi mereka, tak ada yang luar biasa dengan kehancuran bangsa Palestina. Bagi kaum ekstrim Yahudi Israel, orang-orang Palestina memang harus dibuat menderita. Cara berpikir Israel kurang lebih sama dengan kebencian ISIS atau Al-Qaeda terhadap non-Muslim, sama-sama bodoh dan biadab. Tapi kini kondisinya mungkin secara perlahan akan berubah. Kekejaman 9 bulan secara terus-menerus yang disiarkan media massa dan media sosial membuka mata dunia tentang kekejaman Israel. Masyarakat dunia mengakui bahwa serangan Israel ke Palestina dimulai oleh kekejaman Hamas pada 7 Oktober membunuh sekitar 1.200 orang Israel. Tapi dunia kini melihat balas dendam Israel jauh lebih mengerikan. Yang mereka serang dan bunuh bukanlah anggota Hamas, tapi warga sipil Palestina termasuk anak-anak dan perempuan. Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court sudah menetapkan Netanyahu sebagai penjahat kriminal perang. Negara-negara dunia kini dapat menangkap Netanyahu kalau Perdana Menteri Israel itu masuk ke dalam wilayah mereka. Mahkamah Pengadilan Internasional atau International Court of Justice sudah menetapkan bahwa Israel menduduki Palestina selama hampir 60 tahun secara ilegal. ICJ juga memerintahkan Israel hengkang dari Palestina. Sekedar catatan, sebelum ICJ, pemerintah Indonesia juga sudah menyerukan pengusiran Israel dari Palestina. Presiden terpilih Prabowo juga sudah menyatakan sikap tegasnya terhadap pembantaian tersebut. Dan kini Uni Eropa dan Amerika Serikat pun akhirnya perlahan menyerah terhadap tekanan dunia internasional. Di mana-mana kemarahan terhadap Israel tak terbendung. Bahkan di acara pembukaan Olimpiade Paris 2024, tim Israel yang sedang mengikuti defile pembukaan dicemooh dan dicaci maki penonton. Saat tim Israel bertanding, penonton membentangkan bendera Palestina. Para penonton dengan sengaja meneriakkan seruan Free Palestine. Perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel diboikot. Yang sangat menarik tentu saja Amerika Serikat yang selama ini menjadi pembela utama Israel. Para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terkemuka di sana selama berbulan-bulan menyuarakan protes keras mereka terhadap Israel. Banyak pengkritik menyebut Israel sebagai majikan Amerika karena kepatuhan negara adik kuasa itu terhadap permintaan Israel.
Saat Israel membantai warga sipil Palestina, Amerika terus mengirimkan bantuan dana dan senjata kepada Israel. Bukan lalu, Netanyahu bahkan diundang Kongres Amerika untuk bicara di sana. Netanyahu memang memperoleh kesempatan untuk bicara di depan anggota Kongres. Netanyahu mengklaim bahwa Israel adalah satu-satunya sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah untuk melawan ekstremisme. Pidato Netanyahu di dalam gedung disambut dengan gegap gempita oleh sebagian anggota Kongres. Dalam pidato 1 jam itu, anggota Kongres yang hadir puluhan kali bertepuk tangan, bahkan memberikan standing ovation. Tapi di luar gedung Kongres, gelombang anti-Israel membesar. Para kritikus menunjukkan ada begitu banyak kebohongan dalam pidato Netanyahu. Kebohongan yang sangat nyata dan begitu mudah dipatahkan dengan data pembanding dari lembaga internasional. Saat Netanyahu berpidato, ratusan orang Yahudi Amerika yang tergabung dalam Jewish Voice for Peace melakukan demonstrasi damai dengan tuntutan agar Amerika berhenti memberi pembekalan senjata bagi Israel. Ratusan demonstran lainnya meminta pemerintah Amerika menangkap Netanyahu. Namun yang juga harus dicatat, setengah anggota Kongres dari Partai Demokrat memboikot acara itu. Sebagian mengatakan mereka tidak mungkin hadir untuk menyaksikan seorang penjahat perang berpidato di depan Kongres. Dan salah satu hal lain yang terpenting juga adalah Kamala Harris memilih tidak datang. Tanpa terbayangkan sebelumnya, Kamala mungkin akan menjadi tokoh kunci yang menyelamatkan Palestina. Kamala adalah wakil presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Beberapa pekan yang lalu, Biden harus mengundurkan diri dari pencalonan presiden akhir tahun ini karena alasan kesehatan. Dan Kamala lah yang akan mengisi posisi Biden. Artinya, Kamala hampir pasti menjadi calon Demokrat untuk berhadapan dengan Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan presiden. Dilihat dari berbagai survei yang ada, Kamala berpeluang kuat untuk menang melawan Donald Trump yang sangat mencintai Israel. Apalagi pada akhir Mei lalu, Trump sudah dinyatakan bersalah atas 34 tindak pidana terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk pembayaran aktris film porno Stormy Daniels agar dia bungkam soal hubungan seksual di antara mereka. Kalau Kamala menang, sikap Amerika Serikat terhadap Israel kemungkinan besar akan berubah. Sebagai seorang wakil presiden, Kamala tidak pernah menunjukkan penolakan terhadap sikap Biden yang selama ini terkesan sangat patuh pada Israel. Namun kini, sebagai calon presiden, Kamala mulai menunjukkan sikap yang lebih progresif. Dia tetap mendukung hak Israel untuk membela diri dari serangan pihak luar. Namun berulang kali Kamala menyatakan dia tidak akan diam dengan penderitaan warga Palestina di Gaza. Kamala memang tidak hadir dalam acara pidato Netanyahu di depan Kongres. Namun setelahnya dia minta ketemu langsung dengan Netanyahu dalam pertemuan 4 mata. Seusai pertemuan, Kamala bicara pada pers bahwa dia mengekspresikan kepedulian serius tentang Gaza pada Netanyahu. Dia juga katakan sudah saatnya Israel melakukan gencatan senjata dan berhenti menyerang Palestina. Apa yang terjadi selama 9 bulan terakhir sangat memilukan, ujar Kamala. Rekaman yang menampilkan anak-anak yang tewas dan orang-orang kelaparan yang harus menyelamatkan diri dari serangan sangat menakutkan, katanya. Kita tidak bisa memalingkan wajah kita dari tragedi ini. Kita tak boleh membiarkan diri kita membisu terhadap penderitaan mereka. Dan saya tidak akan bungkam, tambah Kamala. Menurut Kamala pula, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan gencatan senjata di mana Israel terjamin keamanannya, semua sandera dilepas, penderitaan warga Palestina di Gaza dihentikan, dan seluruh orang Palestina akan menikmati hak atas kemerdekaan, harga diri, dan hak untuk menentukan diri sendiri. Pemilihan presiden Amerika akan berlangsung November nanti. Dan bila benar Kamala menjadi presiden baru, kita mungkin akan menyaksikan arah baru Amerika Serikat dalam menangani kejahatan Israel. Kalau saja perubahan politik Amerika bisa berlangsung lebih cepat, tentu itu adalah kabar baik bagi nasib warga Palestina yang sudah sangat menderita. Tapi kalaupun dunia masih harus menunggu sampai Kamala akhirnya terpilih jadi presiden,
itu tentu masih layak untuk ditunggu. Mudah-mudahan pada akhirnya bukan saja gencatan senjata yang bisa tercapai, tapi perdamaian dengan pendirian dua negara merdeka, Israel dan Palestina, bisa diwujudkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita semua menggunakan akal sehat, dunia akan selamat.